Halo semua, perkenalkan nama saya Naura Syadira, mahasiswa Batch 22 International Relation LSPR Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang energi baru terbarukan atau disingkat EBT. Saya akan membahas bagaimana pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan tantangannya. Mari kita simak data pada kapasitas EBT yang sudah terpasang dan tersebar di Indonesia pada tahun 2019. Di Pulau Sumatera, total pembangkit listrik dari energi terbarukan sekitar 4.323 MW. Di Pulau Kalimantan, terdapat sekitar 346 MW. Di Pulau Sulawesi, total pembangkit sekitar 1.251 MW. Di Maluku, terdapat kota dengan kapasitas pembangkit EBT yang terpasang sekitar 53 MW. Energi terbarukan di Jawa, Bali, Nusra, total kapasitas terpasang cukup besar, yaitu sekitar 4.323 MW. Sehingga total kapasitas terpasang pembangkit listrik dari EBT, baik off-grid maupun on-grid sekitar 10,3 GW atau 14,8% dari total kapasitas terpasang listrik. Pembangkit listrik di Indonesia sendiri sebesar 10,3 GW. Jika dibandingkan dengan total potensi EBT yang Indonesia miliki sekitar 420 GW, maka dapat dikatakan pemanfaatannya sangatlah minim. Apa yang menjadi kendala dan tantangan dalam pembangunan EBT di Indonesia? Walaupun potensi yang Indonesia miliki besar, tetapi pembangunan EBT di Indonesia tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dilewati. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus dan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna mempercepat penggunaan EBT di Indonesia. Yang pertama adalah harga yang masih mahal. Jika dibandingkan dengan listrik yang bersumber dari pembangkit energi fosil, harga listrik yang bersumber dari pembangkit EBT masih relatif lebih mahal. Meskipun pengadaan listrik didominasi oleh pembangkit konvensional yang tergolong murah, masih ada kelompok masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah untuk mendapatkan listrik, yaitu masyarakat yang memiliki daya beli masih rendah. Dengan ini, tarif listrik EBT di Indonesia belum dapat ditentukan secara ekonomi. Oleh karena itu, diperlukannya suatu proyek kebijakan yang dapat mendongkrak harga EBT yang dapat disesuaikan dengan perekonomian Indonesia agar dapat menarik lebih banyak investor. Bagaimana membuat kebijakan ini agar tidak terlalu membebani negara dan dapat mampu bersaing? Idealnya, kantor pengembangan diberi intensif yang lebih. Contohnya adalah feed-in tarif atau fiskal intensif dengan durasi yang lebih panjang dan persyaratan yang lebih mudah. Yang kedua adalah pasar yang belum terbentuk. Karena pembangkit listrik energi terbarukan masih cenderung baru di Indonesia dan perkembangannya cukup lambat, hal ini membuat EBT belum terbentuk dengan baik dan belum banyak pemain di sektor energi terbarukan di Indonesia. Dalam teori ekonomi kompetitif menjelaskan bahwa semakin banyak pemain di suatu sektor, maka akan terbentuk juga pasar yang lebih matang yang menghasilkan harga yang lebih berkompetitif. Salah satu kegiatan yang dapat membantu membentuk pasar EBT di Indonesia adalah dengan mengembangkan industri teknologi EBT di Indonesia. Karena saat ini pembangunan industri komponen EBT masih kurang, sedangkan peningkatan industri di dalam negeri sangatlah penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Jika Indonesia dapat memproduksi teknologi dan komponen EBT sendiri, maka dapat dipastikan pengembangan EBT tidak lagi mahal seperti sekarang. Yang ketiga adalah bank-bank lokal yang belum paham tentang bisnis EBT di Indonesia. Ternyata, banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang mencoba menembus bisnis energi terbarukan, dan mereka umumnya memberikan dana pinjaman dari bank lokal. Nampaknya masih banyak masyarakat lokal yang belum begitu memahami bisnis di bidang energi terbarukan, sehingga cenderung menilai proyek energi terbarukan beresiko sangat tinggi. Sehingga bank lokal masih enggan memberikan pinjaman kepada pengembang lokal. Dengan adanya sosialisasi bisnis EBT ke bank lokal dapat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan mereka
terhadap bisnis di sektor EBT Indonesia dan pada akhirnya dapat memperlancar pinjaman dana kepada developer lokal di Indonesia. Yang keempat adalah jaringan listrik di Indonesia belum mendukung EBT. Salah satu sifat yang membedakan listrik dari energi terbarukan adalah sifatnya yang intermittent. Hal ini dimiliki oleh beberapa pembangkit seperti PLTA Surya dan PLTA Bayun. Karena sifatnya, seringkali stabilitas tegangan transmisi listrik yang dimiliki PLN terganggu. Karena grid kita saat ini belum siap menghadapi sifat yang intermittent. Apa solusi untuk Indonesia agar pengembangan energi terbarukannya bisa berkembang positif? Kini sudah saatnya kita menggunakan smart grid agar sistem kita tidak terganggu dengan intermittent. Dan pentingnya membangun jaringan yang saling berhubungan antar pulau di Indonesia, sehingga supply di manajemen listrik di Indonesia dapat berjalan baik dan dapat meningkatkan kestabilan listrik. Jika semua terlaksana, Indonesia bisa menjadi negara yang bersih, hijau, dan memiliki pembangunan berkelanjutan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.